Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dan sahabat kampus dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare dalam satu program yang cukup edukatif dan sangat informatif, yaitu program Bincang Akademia IAIN Parepare. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membincang salah satu bagian penting dari IAIN Parepare, yaitu dalam struktur organisasi yang tertera dalam nomenklatur IAIN Parepare ada yang namanya UPT, Satuan Pengawasan Internal. Bersama kita hari ini hadir Bapak Kepala Satuan Pengawasan Internal. Bersama beliau insya Allah kita akan mengulas secara lebih detail tentang eksistensi, peran dan program layanan yang ada di SPI. Sebelum kita lebih lanjut, tentu saja saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nama beliau adalah Tamsil Hadi SEMM. Beliau ini dipercaya oleh Pak Rektor sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal IAIN Parepare. Beliau adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, itu S1, kemudian S2 beliau ini adalah Magister Manajemen di salah satu perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur. Selain beliau ini sebagai ASN yang aktif di IAIN Parepare, beliau ini juga dikenal sebagai konsultan ya, ahli di bidang manajemen keuangan, khususnya manajemen keluarga. Beliau seringkali dipanggil sebagai narasumber di beberapa instansi terkait dengan ini. Saya langsung sapa saja narasumber kita. Assalamualaikum Pak Tamsil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini Pak Tamsil? Ya, alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak ya? Iya, meskipun beberapa waktu yang lalu sempat isolasi mandiri juga, namun alhamdulillah telah melewati masa recovery dan sampai saat ini sudah mulai agak kembali normal seperti semua, insya Allah. Oh, sempat melalui isoman Pak ya? Iya. Iya, ini memang kita di masa pandemi COVID yang luar biasa, dan saya kira ini kita harus mengambil bagian tanggung jawab secara pribadi dan kelompok untuk senantiasa menjaga diri kita masing-masing, keluarga dan orang sekitar kita, dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sepakat Pak Herman. Iya. Baik Pak Tamsil, saya kira kita mulai perbincangan kita seputar Satuan Pengawasan Internal di IAIN Parepare. Lembaga ini termasuk lembaga yang baru dibentuk, ya, bahkan dibentuk setelah terjadinya transformasi dari STAIN menjadi IAIN. Kalau tidak salah tahun 2019 dibentuk, artinya itu baru ada sekitar 2 tahun. Saya yakin bahwa masyarakat kita, bahkan warga kampus masih banyak yang tidak paham tentang SPI ini. Jadi memulai perbincangan Pak Tamsil mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare, apa sih sebenarnya itu SPI Pak, atau Satuan Pengawas Internal. Silakan Pak. Oke, saya izin buka masker Pak Herman. Insya Allah antigen terakhir kemarin itu sudah non reaktif Pak. Sudah aman dari penyebaran COVID ya. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan baik sebagai pribadi, kepala subbagian Humas dan Kerjasama maupun sebagai lembaga telah mengundang SPI hadir di sebuah
program yang menurut saya kreatif, inovatif, dan sesuai dengan zaman ya, dimana mungkin sekarang orang lebih banyak nongkrong di depan channel ya dibandingkan televisi. Bagi SPI sendiri sebagai organ yang baru, saya kira ruang-ruang seperti ini sangat bermanfaat untuk mensosialisasikan diri sebagai sebuah lembaga yang kemudian itu mencoba untuk mulai hadir di tengah-tengah kampus sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola administrasi lembaga yang semakin baik ke depan. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Pak Suhermansa, jadi betul ya, SPI itu adalah salah satu organ yang ada di lembaga ini. Selain kita mengenal sebelumnya ada organ pelaksana atau organ pengelola, yakni mulai dari rektor sampai jajaran unit-unit kerja yang ada di level paling bawah. Kemudian juga ada organ pertimbangan, dalam hal ini adalah Senat, dan yang terakhir itu adalah organ pengawasan. Ya, disinilah posisi SPI sebenarnya dalam struktur organisasi yang ada dalam IAIN Parepare. Saya kira lebih detail itu bisa kita lihat dalam Peraturan Menteri Agama nomor 35 tahun 2018 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja di kampus kita. Jadi itu sekaligus kemudian mengkonfirmasi bahwa jadi dari PMA itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa SP itu secara resmi terbentuk di lembaga ini. Secara yuridisnya itu di PMA sudah diatur sejak terbitnya, kemudian secara de factonya, faktualnya itu sejak kemudian Pak Rektor mengeluarkan sebuah surat keputusan untuk mengangkat kepala SPI yang pertama pada tanggal 6 Maret tahun 2019. Jadi kurang lebih 2 tahun setengah Pak yang lalu ya berjalan. Iya. Kebetulan oleh Rektor Pak Dr. Ahmad Sultra Rustan itu mengamanahkan kepada kami untuk menjalankan amanah itu sampai sekarang. SPI sendiri dari sisi akronimnya itu singkatan dari Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawasan Internal oleh IAIN Parepare langsung mengadopsi istilah itu berdasarkan istilah yang disebut dalam Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang pembentukan Satuan Pengawasan Internal di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Iya. Jadi sebelumnya Pak Tamsul, saya lihat di Ortaker itu disebutkan bahwa ada 3 organ. Betul, dalam organisasi kita ini. Yang pertama ada SPI, kemudian ada Rektor, dan ada Senat ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya status komposisinya SPI ini sendiri. Iya, mungkin lebih tepatnya Pak Herman. Jadi mulai dari level struktur yang paling atas, ya memang di kampus kita berdasarkan apa yang kita bisa lihat dalam Ortaker kita maupun yang dijelaskan kemudian lebih detail dalam statuta itu. Jadi di kampus kita memang ada 3 organ secara umum ya. Jadi ada organ pelaksana, ya bisa dikatakan organ eksekutor lah, yang kemudian berada dalam tataran operasional, menjalankan kebijakan dan regulasi. Nah, itulah yang kemudian dipimpin oleh rektor kita. Kemudian ada organ pertimbangan, di mana fungsinya organ pertimbangan ini yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada organ pengelola tadi ya, terkait dengan bagaimana menjalankan fungsi pendidikan di kampus kita.
Nah, adapun kemudian SPI itu berada pada organ yang lain, yakni organ pengawasan yang secara fungsi yaitu mendampingi sebenarnya organ pengelola yang dipimpin oleh rektor ini dalam melaksanakan dua fungsi, yakni fungsi akademik dan fungsi non akademik. Adapun SP itu mengambil peran itu untuk membantu rektor dalam kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab rektor itu di bidang non akademik. Oh iya, jadi bisa saya bahasakan bahwa SPI ini adalah perpanjangan tangan dari rektor di bidang pengawasan. Iya, itu memang Pak yang menjadi alasan utama kehadiran SPI, karena kan begini, yang saya pahami kan Pak Rektor sebenarnya itu kan diangkat untuk menjadi pimpinan perguruan tinggi secara umum. Iya. Dan dalam konteks pengangkatan beliau sebagai rektor, beliau punya dua tugas dan tanggung jawab. Ada yang berkaitan dengan akademik dan ada yang berkaitan dengan non akademik. Jadi secara umum itu adalah tanggung jawab rektor. Cuma dengan istilahnya dengan adanya kompleksitas persoalan terkait masalah akademik dan akademik non akademik ini, tentu Pak Rektor sendiri kan tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa kemudian melaksanakan tugas dan fungsi ini secara optimal kalau hanya sendiri kan. Nah, makanya kan di situ dibangunlah sebuah struktur unit-unit kerja yang fungsinya itu sebenarnya membantu tugas dan fungsi dari rektor. Nah, termasuk kalau di akademik mungkin kalau dalam konteks pelaksanaan fungsi akademik kan ada pembantu-pembantu, ada wakil-wakil rektor maksud saya, kemudian ada kepala biro, ada kemudian fakultas-fakultas. Nah, kemudian memainkan fungsi yang hampir sama dengan SPI sebenarnya, yakni melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan, tapi domainnya adalah domain akademik, itu adalah lembaga penjaminan mutu. Nah, adapun dalam konteks sistem pengendalian atau membantu rektor dalam melakukan pengendalian internal, melakukan pengawasan internal yang domainnya itu adalah non akademik. Non akademik yang dimaksud di sini kalau dalam bahasa PMA itu ada 3, Pak. Pertama berkaitan dengan persoalan keuangan, yang kedua berkaitan dengan persoalan sumber daya manusia, dan yang ketiga itu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Ya, disinilah kemudian SP itu punya fungsi dan tugas, yakni mendampingi Pak Rektor untuk melakukan fungsi-fungsi ini. Iya, jadi pada intinya SP ini hadir dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. Nah, makanya di SK-kan oleh rektor, Pak, dilantik oleh rektor. Kemudian yang berhak kemudian juga memberhentikan itu adalah rektor. Saya kira kelar ya untuk persoalan ini. Nah, saya lanjut ke persoalan tadi fungsi ya. Betul. Dari sisi nomenklatur saja ya, sebagai lembaga pengawasan jelas ini real. Cuma mungkin bisa didetailkan kepada kita ini terkait dengan fungsi-fungsi pelayanan pengawasan yang dilakukan oleh SPI. Seperti apa di kampus kita ini? Iya, jadi saya mulai mungkin dari penjelasan terkait dengan tujuan SPI, Pak. Itu setidaknya nanti akan menggambarkan seperti apa peran yang akan dilakukan. Dalam piagam SPI yang pernah kemudian disepakati oleh dua pihak, yakni SPI dengan Pak Rektor, itu sudah kami tuangkan sebenarnya apa yang kemudian menjadi sebuah gambaran utuh dari lembaga yang kami pimpin ini, yakni SPI. Terkait poin tujuan itu disebutkan bahwasanya tujuan SPI itu adalah membantu rektor Yayan Parepare dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengawasan internal yang bersifat non-akademik. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi, kemudian membantu rektor untuk menyusun langkah-langkah antisipasi, ya termasuk
mengidentifikasi masalah yang mungkin itu sudah terjadi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi secara bersama dengan pihak rektor. Kemudian yang ketiga, memastikan berjalannya prinsip-prinsip kepatuhan terhadap aturan-aturan, terhadap regulasi-regulasi, terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan IAIN Parepare. Sekali lagi, stretchingnya di situ berkaitan dengan non akademik, ya. Jadi tidak semua juga Pak, istilahnya persoalan yang kemudian muncul itu di kampus kita, ya SPI harus kemudian terlibat dalam proses identifikasi, dalam proses evaluasi ataupun langkah-langkah mitigasinya, ya, karena jangan sampai masalah itu bukan masalah non akademik, ya, misalkan persoalan akademik yang kita paham bersama kan terkait misalkan persoalan jadwal perkuliahan, terkait persoalan ya mungkin yang lebih tahu Pak Suherman lah, ya, kaitannya misalkan dengan apa yang selama ini mungkin menjadi problem di unit-unit fakultas, di bagian akademik. Tapi mungkin perlu ditegaskan yang dimaksud dengan non akademik yang jadi lingkup pengawasan dari SPI ini seperti apa? Yang tadi saya sudah sebutkan Pak, itu ada 3. Jadi pertama berkaitan dengan persoalan keuangan. Jadi kalau bicara tentang sistem keuangan di kampus kita itu kan berarti mulai dari proses perencanaan, atau dalam bahasa yang lebih teknis itu mulai dari penyusunan RKKL, ya kan, penyusunan POK, kemudian pengusulan anggaran, penetapan target-target penerimaan, ya, termasuk pos-pos pengeluarannya, yaitu secara normatif, yaitu bagian dari wilayah yang kemudian SPI bisa terlibat ketika diminta oleh rektor. Jadi sekali lagi ini yang membedakan fungsi SPI sebagai organ pengawasan dengan organ-organ pelaksana. Jadi contohnya misalkan dalam konteks perencanaan, kan perencanaan itu kan masuk dalam organ pelaksana Pak. Iya, betul. Jadi otomatis memang bagian dari tusi dia itu harus otomatis dia terlibat secara langsung dalam proses penyusunan anggaran misalkan. Nah, adapun SPI karena dia posisinya adalah organ pengawasan, dia posisinya membantu rektor, makanya dia itu hadir ketika memang diminta. Jadi saya garis bawahi kehadiran SPI pada pengawasan di bidang keuangan, baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, itu jika diminta oleh rektor. Iya, artinya secara prinsip sebenarnya dia sifatnya mandatori, jadi diminta oleh rektor. Cuma kan dari awal saja SPI dibentuk sudah ada sebenarnya istilahnya dokumen yang itu kami sebut piagam SPI, itu yang sudah memberikan sebuah istilahnya pengalokasian kewenangan dari Pak Rektor ke SPI, yang akhirnya kemudian itu bisa menjadi sebuah justifikasi bagi SPI itu tanpa harus setiap saat misalkan menunggu instruksi dari Pak Rektor, tapi cukup mengacu kepada dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pak Rektor terkait fungsi-fungsi pengawasan internal, ya, misalkan melakukan pemeriksaan, melakukan review, ya, melakukan proses monitoring dan evaluasi. Jadi otomatis dalam prakteknya sebenarnya itu ya tidak mesti harus selalu misalkan kalau dalam administratif misalkan itu harus selalu ada surat tugas. Nah, karena di awal tahun pembentukan XPI ini sudah ada istilahnya dokumen resmi yang kemudian itu bisa digunakan oleh istilahnya satuan pengawasan itu untuk melakukan tugas-tugasnya. Kecuali mungkin ada hal yang sifatnya itu belum diatur dalam piagam ini, Pak. Jadi misalkan secara umum kan kerangkanya itu SPI memang sudah diminta oleh Pak Rektor melakukan fungsi-fungsi pemeriksaan, ya kan? Tapi ini maksudnya secara umum, pemeriksaan secara umum terkait dengan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan seterusnya. Ya, namun misalkan ada hal-hal yang sifatnya itu belum diatur dalam piagam SPI, tapi oleh pihak rektor itu
merasa perlu untuk kemudian mengidentifikasi misalkan lebih jauh terkait persoalan yang muncul, nah di situ bisa kemudian Pak Rektor menugaskan SPI secara khusus misalkan melalui surat tugas, misalkan surat tugas untuk melakukan investigasi terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah unit kerja misalkan, yang oleh kacamata Pak Rektor itu dianggap kok kegiatannya ini harusnya low budget, tapi kemudian kok high budget yang justru kemudian diminta itu high budget gitu. Nah ini mungkin yang dalam situasi seperti itu ya Pak Rektor ya bisa secara khusus memberikan tugas kepada kami untuk itu. Secara umum sebenarnya bicara tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi SPI itu Pak, tergambar dari 6 programnya, dan itu dianggap sebagai bagian dari program tugas dan fungsi dari SPI yang sifatnya melekat dengan lembaga kami. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan internal Pak, melakukan pemeriksaan internal, di mana pemeriksaan internal sendiri itu ada beberapa kegiatan di dalamnya, mulai dari kegiatan pengawasan internal, ada kegiatan review, ada kegiatan monitoring dan evaluasi, kemudian ada kegiatan pendampingan. Dalam hal ini pendampingan terhadap auditor eksternal yang secara rutin biasanya tiap tahun itu datang ke kampus kita. Jadi auditor eksternal itu kan kita bisa bagi pada auditor eksternal kita dalam pengertian eksternal satker, tapi kita satu kementerian, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal, dan ada juga auditor eksternal yang memang dia adalah sebuah lembaga auditing yang berada di luar kementerian kita, seperti BPK ataupun akuntan publik seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka hadir di kampus kita dalam rangka melakukan audit atau pemeriksaan, nah maka ya salah satu tugas utamanya SPI itu adalah melakukan pendampingan. Jadi istilahnya melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, termasuk berada mungkin dalam posisi representatif dari lembaga itu untuk menghadirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam konteks pemeriksaan itu. Termasuk kegiatan SPI itu apalagi ya, kita biasa menyebutnya itu dengan pengawasan lainnya. Pengawasan lainnya itu ya dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan, melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan bimbingan-bimbingan teknis, melakukan mungkin seminar-seminar atau FGD yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pengawasan. Itu saya kira Pak. Saya mau jauh lebih mempertajam terkait dengan fungsi pengawasan dari SPI, khususnya misalnya dalam pemeriksaan atau pendampingan. Sejauh mana misalnya teknik keterlibatannya dalam pemeriksaan misalnya di bidang keuangan atau non akademik lainnya. Maksudnya ketika auditor eksternal ini datang Pak? Di luar itu dalam proses misalnya dalam proses perencanaan kegiatan atau proses perencanaan budgetingnya kita, sejauh mana keterlibatan SPI di situ? Ya alhamdulillah sebenarnya oleh pihak Pak Rektor sendiri memberikan keleluasaan ya, memberikan akses yang menurut saya itu sangat memadai bagi SPI untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, baik itu pada tataran perencanaan, misalkan dalam tataran perencanaan Pak, ketika pihak perencanaan itu menyusun anggaran, mereka biasanya melibatkan SPI itu dalam hal mereview ya TOR dan RAB yang diajukan oleh unit-unit kerja. Tentu dalam hal ini fokus perhatian SPI itu terkait
rincian anggaran biayanya. Ya, karena kan SPI juga kemarin Pak bersama dengan tim itu sudah 2 tahun berjalan ini mengeluarkan standar biaya internal yang kemudian itu menjadi acuan dalam istilahnya mereview ya RAB yang masuk, apakah kemudian tarif-tarif yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan atau bukan. Jadi dalam konteks itu Pak, alhamdulillah selama ini SPI terlibat membantu perencana dalam mereview itu, termasuk dalam hal pelaksanaan kegiatan ya SPI ya hadir sebenarnya mendampingi panitia-panitia pelaksana kegiatan itu ya minimal dalam hal memberikan pandangan, memberikan pendapat ya ketika ada hal-hal di pelaksanaan kegiatan itu yang mungkin masih bias ya, masih membingungkan. Ini boleh tidak ada pembayaran seperti ini, kira-kira kalau kita ada kegiatan menghadirkan narasumber dari luar, nilai besaran yang kemudian bisa digunakan itu seperti apa ya. Artinya dalam hal ini SPI kemudian bisa berperan sebagai lembaga konsulting sebenarnya itu kepada panitia pelaksana ya, dalam rangka itu sebenarnya Pak, dalam rangka sistem pengendalian ya, dalam rangka kemudian mengantisipasi supaya langkah-langkah yang diambil itu kemudian tidak melanggar aturan ya, termasuk dalam hal evaluasi Pak. Itu biasanya kita lakukan dalam bentuk pemeriksaan laporan kegiatan. Jadi setelah kegiatan itu dilaksanakan ya kita yang kemudian mengambil peran itu untuk memastikan SPJ, LPJ itu kemudian sudah distorkan ke lembaga sebagai sebuah dokumen yang tentu akan dicari nanti oleh pemeriksa dari pihak eksternal itu ketika melakukan audit atau pemeriksaan di kampus kita. Cuma saya lihat Pak Tamsil, ini kalau seperti itu peranan yang dimainkan oleh SPI ini mengambil peran dari hilir sampai hulu ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nah, apakah kehadiran SPI dalam melakukan fungsi pengawasan dari semua itu apakah tidak berdampak pada pelambatan proses pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah? Ya mungkin kita tidak bisa menghindari ya ketika ada yang kemudian merasakan adanya akhirnya kemudian hambatan dari sisi waktu ya. Ketika kemudian SPI harus terlibat dalam prosesnya, ya saya ingin menegaskan kembali Pak bahwasanya SPI sebenarnya kehadirannya itu tetap berada pada posisinya bukan sebagai organ pelaksana seperti itu. Bukan sebagai organ pelaksana. Dia itu adalah organ pengendali internal. Dia itu adalah organ pengawas internal. Jadi idealnya memang SPI itu sebenarnya tidak perlu istilahnya masuk dalam siklus proses yang kemudian itu ada di SOP pelaksanaan gitu. Misalkan kaitannya dengan sistem pembayaran kan Pak ya. Sistem pembayaran kalau dalam istilahnya sistem yang berjalan di unit di satuan-satuan kerja itu kan ya biasanya dari KPA kemudian itu ditembuskan ke wakil rektor 2 ya kan, kemudian dari wakil rektor 2 disinilah biasanya ada pilihan Pak. Wakil 2 itu apakah kemudian dokumen pengusulan anggaran ini perlu telaah atau perlu catatan lebih jauh dari pihak SPI
atau tidak diperlukan lagi ya, karena mungkin tidak ada hal-hal yang baru, tidak ada kasus-kasus yang baru yang kemudian itu perlu untuk dikaji lebih jauh ya, mungkin karena berdasarkan pengalaman dan referensi juga itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, akhirnya ya dalam posisi seperti ini ya saya pikir tidak perlu kemudian SPI lagi kemudian hadir mengisi misalkan tahapan-tahapan yang ada dalam proses itu. Jadi bisa langsung kemudian didisposisi kepada misalkan PPK atau unit-unit atau pos-pos yang punya kewenangan selanjutnya kan, seperti itu. Jadi apa sebenarnya yang mungkin pelaksana kegiatan terutama unit-unit kerja kemudian rasakan selama ini sebagai sesuatu yang terkesan menghambat, ini saya kira tidak terlepas dari proses yang memang baru coba kita kemudian ingin kemudian kembangkan di kampus kita. Jadi bagaimana setelah kampus kita ini beralih status menjadi IAIN Parepare, tentu kita menginginkan bahwasanya pengelolaan kampus kita itu menjadi semakin baik ya kan, tata kelolanya itu kemudian menjadi semakin istilahnya semakin bagus, dari sisi kepatuhannya itu juga kemudian semakin meningkat ya, karena ya sama sekali tidak ada sebenarnya niat ya, tidak ada keinginan dari kita itu untuk menghambat yang namanya proses. Cuma di sisi yang lain ya kita juga tidak boleh membiarkan terus menerus ya sesuatu yang salah itu kemudian terus berlangsung, karena itu konsekuensinya sebenarnya juga berat Pak ya, ketika misalkan kita membiarkan sesuatu yang sebenarnya secara regulasi itu salah itu berpotensi nanti memberikan resiko yang itu tidak mudah juga ya, resiko jadi temuan, resiko kemudian jadi pengembalian ya, resiko kemudian itu dari sisi penilaian audit, misalkan audit kinerja kemarin kita itu kemudian menjadi rendah, dan itu akan memberikan pengaruh terhadap banyak aspek ya, dari sisi penganggaran, dari sisi akreditasi juga mungkin itu berpengaruh terhadap lembaga kita. Jadi saya menganggap sebenarnya ya ini bagian dari proses yang sedang dibangun di kampus kita yang dipimpin oleh Pak Rektor bekerja sama dengan Ibu Karo, yang coba kemudian bagaimana tata kelola di kampus kita itu menjadi lebih baik. Ada hal yang menarik sebenarnya Pak terkait tentang istilahnya apa yang kemudian kita ingin pastikan itu senantiasa kita bisa wujudkan ya di kampus kita, kaitannya dengan tata kelola keuangan maksud saya Pak Herman. Ada kan dua hal yang sering menjadi persoalan yang tarik menarik ini, dan itu juga bagian dari indikator kinerja yang biasanya oleh pihak-pihak yang memberikan asesmen terhadap ini itu menjadi tol ukurnya. Misalkan dari pihak Kementerian Keuangan dalam hal menilai satuan kerja kita itu sejauh mana kemudian punya kinerja dalam hal pengaturan keuangan, itu ada dua hal Pak. Yang pertama itu dari sisi serapan anggaran, kemudian yang kedua dari sisi akuntabilitas keuangannya. Kita sebenarnya itu ingin mencari titik keseimbangannya ini Pak, karena biasanya begini, ketika kita memporsir dari sisi serapan anggaran, dari sisi positifnya mungkin kegiatan itu kemudian banyak yang bisa dilaksanakan ya kan, dari sisi program itu rame kampus kita itu dengan beragam macam program kegiatan. Kenapa? Karena dari sisi anggaran itu bisa dikatakan tidak terlalu ketat dari sisi asistensinya, dari sisi verifikasi dan validasinya kan, seperti itu. Yang penting kemudian anggarannya sudah tersedia di diva kita,
Kita punya program langsung kemudian kita bisa eksekusi menjadi sebuah kegiatan yang kita lakukan di lapangan gitu. Tapi biasanya ketika kita kemudian terlalu longgar dari sisi serapan anggaran, dan kita pernah punya keberhasilan loh Pak, maksudnya di kampus kita itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai satker yang serapan anggarannya terbaik di Indonesia, di PTKN maksud saya kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018 itu. Ya karena itu dilihat mungkin dari sisi satu indikator bahwasanya memang betul setelah kita kemudian melihat laporan keuangan di satuan kerja kita pada waktu itu, serapan anggarannya itu hampir 100%, 90% dan seterusnya. Cuma kadang kalau kita kemudian terlena dalam aspek serapan anggaran, memporsir aspek itu kemudian melupakan aspek akuntabilitasnya dari sisi pertanggungjawabannya, dari sisi kesesuaiannya dengan aturan, dari sisi resiko-resiko temuannya. Nah ini biasanya justru memunculkan masalah yang lain ya, karena akuntabilitasnya tidak terlalu diperhatikan, akhirnya memang banyak kegiatan yang terlaksana, banyak anggaran yang cair, tapi ujung-ujungnya temuannya juga itu banyak harus dikembalikan. Tapi seharusnya dua hal ini harus berjalan dicari seiring. keseimbangannya. Artinya harus seiring. Artinya sebisa mungkin kita berharap proses pencairan anggaran itu kemudian berjalan dengan efektif, artinya cepat ya. Tapi di sisi yang lain juga tetap memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Nah ini yang sebenarnya titik temu yang kita mau upayakan sekarang, bagaimana membangun sebuah sistem di mana di satu sisi aman dari sisi akuntabilitas, tapi di sisi yang lain juga efektif dari sisi pencairan. Iya, seharusnya dari sisi akuntabilitas ini sudah bisa harus terbangun, karena dari proses awal, dari mulai perencanaan, pelaksanaan itu kan cukup berjalan cukup ketat dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang kita lakukan selama ini, ya kan, sehingga seharusnya dari sisi pertanggungjawaban akuntabilitas kegiatan itu sudah harus terbangun, itu yang seharusnya ada. Cuma kalau memang faktanya bahwa banyak kegiatan kemudian seringkali pertanggungjawaban kita ini yang kurang baik. Nah kira-kira sebenarnya problemnya di mana? Ya artinya perlu mungkin kita meneliti lebih jauh ya, apakah memang dari sisi sosialisasi dan edukasi itu yang kemudian masih perlu lebih dioptimalkan ke depan, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Tapi saya merasa sih sebenarnya bahwasanya ya ini kembali bahwasanya kita ini lagi dalam proses membangun tata kelola yang kita upayakan itu semakin lebih baik. Artinya kalau kita kemudian mau menghitung ya istilahnya dari mulai kita berubah status dari Stein itu kan baru berapa tahun Pak? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Berjalan. Artinya ya dari perjalanan 3 tahun itu ya saya pribadi punya pengalaman Pak. Maksudnya dalam merasakan dan menilai ini, misalkan dalam hal pengajuan proposal yang dilakukan oleh unit kerja, dibandingkan misalkan tahun pertama SPI ada, kemudian tahun kedua ini berjalan, tahun ketiga ini ada perubahan sih walau yang kami lihat Pak. Jadi ada pergeseran yang positif ya. Yang dulunya kemudian ketika ada yang mengajukan proposal itu perlu ada koreksi 3-4 kali sampai bahkan 5 kali baru kemudian sesuai dengan standar. Ya sekarang itu kalaupun misalkan ada koreksi itu pada bagian-bagian yang kemudian menurut saya sudah tidak bersifat mayor ya, jadi perubahan-perubahan yang bersifat minor saja, perubahan-perubahan kecil, dan itu saya kira tidak terlepas dari adanya hasil kesadaran kita bersama atau hasil dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga untuk bagaimana kemudian betul-betul mengikuti ya apa yang kemudian menjadi SOP, apa yang kemudian menjadi petunjuk-petunjuk teknis yang harus
diikuti oleh masing-masing unit kerja, misalkan dalam konteks tadi pencairan anggaran ataukah dalam kasus-kasus yang lain, termasuk dalam hal pemeriksaan laporan, Pak. Jadi laporan, meskipun kita tidak bisa mengatakan itu sudah sempurna, sudah bagus semua, selalu saja kemudian ada pengulangan kesalahan yang itu bisa saja sebenarnya disebabkan karena mungkin kalau kayak lembaga kemahasiswaan, Pak, ya mungkin ada satu lembaga yang sebelumnya itu sudah bagus, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya aman, kemudian laporannya juga bisa cepat dimasukkan dan akuntabel, dia punya laporan, tapi kok pada kegiatan selanjutnya itu ada lagi pengulangan kesalahan, ya bisa saja ini mungkin terjadi karena ada pergantian personal dan sistem kaderisasi di lembaga itu mungkin tidak berjalan dengan baik, ya, jadi terjadi lagi yang seperti itu. Tapi yang jelasnya bahwa kehadiran dan peran SPI sudah mulai kelihatan dirasakan oleh kita semua, ya. Sudah ada pergeseran. Artinya kalau untuk penilaian seperti itu, Pak, ya diserahkan ke stakeholder. Artinya kalau kami pribadi itu ya berupaya untuk bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab kami itu kita bisa kemudian lakukan dengan maksimal gitu. Nah, kalau seperti itu peran SPI ke depannya ini apa yang menjadi target capaian yang menjadi dari SPI itu sendiri? Jadi di lembaga satuan pengawasan internal, Pak, secara umum ya hampir di seluruh satker itu salah satu yang selalu menjadi wacana yang menarik dibahas itu ya terkait apa yang kemudian kita sebut itu dengan istilahnya zero fraud, ya. Jadi artinya fraud itu kan kekacauan, ya, jadi persentasenya itu 0 begitu, tidak ada masalah. Tentu ini adalah sebuah situasi yang ideal, tapi karena kita ini adalah organ yang memang fungsinya itu untuk bagaimana istilahnya melakukan langkah-langkah preventif, melakukan pengendalian, maka tentu itu harus kemudian menjadi sebuah obsesi dan cita-cita. Jadi bagaimana membantu lembaga ini setidaknya apa yang masih menjadi sebuah problem yang berulang-ulang di kampus kita, ya. Setiap ada pemeriksa pasti ada temuan, pasti ada hal yang dianggap itu kemudian masih keluar dari koridor aturan yang ada, itu yang kemudian kita coba minimal lah, maksudnya ada progres menurun setiap tahun. Jadi kalau sebelumnya kita ada istilahnya catatan, ya, dari pihak pemeriksa, ada jadi hasil notisi istilahnya kalau dari pihak auditor itu di mana kemudian ada temuan atau ada catatan dalam kasus ini, ya kita berharap tahun depan itu tidak lagi menjadi temuan. Itu saya kira yang menjadi target-target jangka pendek kita, Pak. Adapun jangka panjang itu memang betul-betul itu istilahnya kampus kita itu dipercaya dari sisi akuntabilitasnya, dari sisi pengelolaan non akademiknya oleh pihak eksternal. Jadi ketika ada kemudian pihak pemeriksa dari luar itu yang ingin masuk ke kampus, kita itu sudah punya istilahnya sudah terbangun persepsi, ya, di benak auditor eksternal bahwasanya kalau di Yayan Parepare itu insya Allah tidak ada masalah, bersih dan clean, sudah bersih, clean and clear begitu. Jadi opini seperti itu sebenarnya penting, Pak. Ya dari pihak Biro Perencana yang kemudian mendistribusikan anggaran misalkan ke PTKN itu pada waktu pembahasan, ya itu memang ketika
masuk kepada pembahasan tentang Yayan Parepare, tidak perlu terlalu banyak pengurangan, tidak perlu terlalu banyak koreksi, karena sudah dianggap mereka menganggap kalau Yayan Parepare itu pengelolaannya bagus. Sudah bagus ya. Itu kan, jadi indikator targetnya kita ini ya tidak ada temuan ya di bidang keuangan. Itu saya kira salah satu indikatornya Pak. Apalagi dalam program reformasi birokrasi itu kan salah satu penilaian yang menjadi indikator. Itu adalah temuan itu Pak. Ya, itu yang menarik, itu yang ini pemerintah kita sedang menggalakkan namanya reformasi. Reformasi birokrasi menjadi salah satu sasaran utama itu ya pengelolaan keuangan itu. Ya, pemerintah bahkan kita di YAYN itu sebenarnya kita sudah membuat suatu komitmen untuk ikut dalam program zona integrasi, ya, zona integritas ya, zona integritas bebas KKN ya, korupsi dan kolusi. Nah, saya kira kehadiran SPI ini sangat memiliki peran strategis dalam mewujudkan itu, dan saya kira pemerintah juga menghadirkan lembaga-lembaga pengawasan di setiap unit kerja ya, karena untuk mencapai pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih ya, jauh dari KKN itu. Nah, seperti apa peran-perannya ini SPI untuk mendukung itu di kampus kita khususnya? Jadi begini, SPI mencoba untuk memahami betul posisinya ya dalam sistem pengendalian. Jadi kita bahasakan sebenarnya itu bagian dari sebuah sistem yang digagas oleh birokrasi pemerintahan, yakni sistem pengendalian intern pemerintah, di mana diharapkan dengan berjalannya sistem ini dengan baik, maka betul-betul semua organisasi-organisasi pemerintahan itu bisa tampil sebagai organisasi dengan performance yang baik ya, yang maksimal, yang bebas dari korupsi, efektif, efisien dan seterusnya. Nah, dalam sistem yang diharapkan berjalan secara integratif ini, SPI sebenarnya posisinya itu berada pada ring pertama Pak, karena SPI lah yang kemudian itu istilahnya bisa menjadi pengendali pada satuan unit kerja, pada satuan kerja maksud saya, pada satker yang merupakan unit yang paling bawah ya dalam sistem organisasi pemerintahan yang ada sekarang. Jadi SPI ada di situ. Jadi kita berharap sebenarnya potensi-potensi permasalahan, ya kan, potensi-potensi kerugian kalau kita bicara dalam konteks keuangan negara, potensi-potensi kriminal ya, potensi-potensi pelanggaran hukum, itu diharapkan kemudian itu sudah bisa diselesaikan oleh peran-peran yang dimainkan oleh satuan pengawasan internal yang sekali lagi saya katakan itu sebenarnya berada pada ring pertama. Ya, kenapa? Karena kapan kemudian SPI, karena mungkin masih ada kendala, masih ada keterbatasan, masih ada kemudian kekurangan, akhirnya kemudian tidak bisa memainkan fungsinya itu untuk menyelesaikan problem yang muncul di satuan kerja, akhirnya problem ini nanti kemudian bisa merembes keluar Pak. Akhirnya bukan lagi menjadi sesuatu yang kemudian ditangani penyelesaiannya oleh SP, tapi sudah harus melibatkan kemudian pihak-pihak yang berasal dari luar satker. Ya, misalkan dalam hal ini adalah pihak dari SPIP, itu SPIP berarti sudah masuk pada keterlibatan pihak kementerian Pak, pusat lagi yang kemudian harus terlibat di sini, atau kemudian pada ring yang selanjutnya itu harus melibatkan AFIP misalkan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal. Jadi maksudnya begini Pak, kan kadang-kadang sebenarnya ada masalah yang sepele Pak, yang sepele yang itu sebenarnya cukup diselesaikan secara internal satuan kerja, tapi karena kemudian tidak ditangani dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, mungkin karena ada faktor komunikasi yang tidak berjalan baik,
akhirnya ini menjadi sebuah isu nasional kan, menjadi sebuah persoalan yang dibicarakan dengan ramai secara luas, dan itu saya kira memberikan sebuah dampak yang tidak bagus buat lembaga, apalagi kalau kadang-kadang isu yang berkembang itu terlalu liar Pak, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Dan yang paling dikhawatirkan sebenarnya kan Pak, ketika kemudian problem yang muncul itu tidak mampu diselesaikan oleh beberapa ring ini, itu kalau misalkan sebuah persoalan itu sudah masuk dalam kendali aparat hukum, aparat apa itu istilahnya, aparat penegak hukum, baik oleh pihak kejaksaan, oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak KPK. Nah, itu yang kemudian kita sebenarnya ingin mengambil peran di situ Pak. Bagaimana sebisa mungkin problem-problem yang terjadi di kampus itu bisa kita kemudian mitigasi, bisa kemudian kita cari. Karena memang ya keterlibatan lembaga-lembaga itu cukup intens melakukan asistensi di setiap satuan kerja ya. Iya. Terakhir kemarin saya bahkan mendengar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu sudah sejak lama juga melakukan pelibatan terhadap KPK dalam asistensi kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama. Ya, sehingga tentu saja kita di perguruan tinggi satuan kerja ya memang perlu ini menjadi atensi bersama ya. Iya. Dan saya kira seperti yang dikatakan Pak Tamsil tadi bahwa keberadaan SPI memang ya harus jadi leading sektor ya untuk mewujudkan ini pemerintahan bersih ya, good governance ya di setidaknya di wilayah atau di unit kerja kita. Ya, artinya Pak Herman itu tugas bersama seluruh stakeholder yang ada di sini. Cuma memang karena ini memang bagian dari alasan kenapa SP itu hadir di kampus itu untuk menjadi organ pengendali atau pengawas. Nah, makanya memang tentu ada tanggung jawab lebih dari pihak SP itu untuk kemudian memainkan peran di situ. Namun kami juga memahami bahwasanya ini perlu ada kerja-kerja bersama begitu, perlu ada kolaborasi, perlu ada kemudian komitmen untuk saling mensupport. Artinya ya contoh sederhana sih kalau saya Pak, maksudnya sikap-sikap balelo yang kadang-kadang masih muncul di antara kita kan, kadang-kadang menurut saya artinya ada hal yang kemudian itu sebenarnya sudah jelas ya. Ini juga kemudian sudah disampaikan, sudah disosialisasikan berulang-ulang, dan sudah juga diakui oleh pihak yang bersangkutan bahwasanya dia sudah paham ya, sudah mengerti terkait tentang persoalan itu, tapi karena mungkin kadang ada kecenderungan masih balelo-balelo begitu, akhirnya masih dilakukan sebuah kesalahan yang berulang yang sebenarnya itu tidak perlu lagi terjadi. Artinya itu kan salah satu hal yang maksud saya ya, apa yang kita cita-citakan bersama itu akan sulit terwujud kalau misalkan tidak ada komitmen bersama untuk itu. Jadi ya mungkin kita perlu berpikir tidak hanya pragmatis Pak, maksudnya pragmatis itu dalam konteks ya mungkin kita berpikir jangka pendek saja, mungkin ada mungkin ada misalkan kesempatan untuk saat ini untuk kita bisa melakukan sebuah tindakan seperti itu, tapi kita tidak menyadari bahwasanya akibat kesalahan dari langkah-langkah yang kita lakukan itu justru kemudian memberikan dampak jangka panjang terhadap eksistensi dan pengembangan lembaga kita ke depan. Jadi harus sama-sama lah Pak, kalau saya termasuk humas, saya pikir ini yang punya peran penting untuk bagaimana melakukan kerja-kerja sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya kampus kita itu betul-betul punya kesadaran dan punya keinginan itu untuk menciptakan tata kelola perguruan tinggi terutama dalam hal non akademik itu yang
yang lebih efektif, lebih efisien, Iya. lebih ekonomis. Iya. Benar Pak Tamsil. Jadi saya kira semua lini ya harus terlibat dan proaktif dalam membangun itu. Nah, terakhir Pak Tamsil ini, Ya, kira-kira menurut penilaian Pak Tamsil ini untuk pengelolaan lembaga di kampus kita ini seperti apa sampai hari ini dan bagaimana optimismenya ke depan? iya. Saya fokus pada posisi SPI ya, yang kemudian itu berada pada wilayah akademik ya. Dan itu pun mungkin bukan dalam kapasitas memberikan penilaian ya, karena saya pikir SPI dalam hal ini bagian dari stakeholder yang ada di kampus kita. Yang jelas ada harapan besar sih Pak, kalau saya ada harapan besar, dan itu tidak tanpa dasar. Jadi istilahnya saya pribadi juga di kampus ini alhamdulillah tahun ini 10 tahun Pak, artinya melewati juga kemudian sebuah sejarah perubahan-perubahan yang ada di kampus. Dan alhamdulillah menurut saya kampus kita itu tidak istilahnya bergerak mundur, kampus kita itu istilahnya tidak berjalan di tempat, tapi kampus kita itu alhamdulillah makin hari makin tahun makin berganti tahun itu kemudian ada progres yang sifatnya itu meningkat atau berjalan ke depan Pak. Cuma mungkin memang yang istilahnya perlu kita lakukan ini langkah-langkah akseleratif begitu. Jadi kalau misalkan kita mungkin selama ini dengan progres yang ada sekarang mungkin ini pencapaiannya butuh beberapa tahun lagi, ya mungkin perlu ada langkah-langkah yang sifatnya lebih akseleratif supaya target-target yang masih agak panjang itu mungkin kita bisa lebih percepat ya, supaya kemudian kita bisa lebih cepat juga merasakan hasilnya Pak. Karena itu tadi, kita ini kan lembaga Pak, dan kita berharap bahwasanya lembaga ini bisa memperoleh hasil itu maksimal. Itu yang saat itu yang pertama, jadi hasilnya harus maksimal. Tapi bukan hanya itu harapan kita hasilnya maksimal, tapi kita juga berharap bahwasanya hasil maksimal yang kita capai itu didasarkan pada kerja-kerja sistem begitu, kerja-kerja sistem yang kemudian berhasil kita bangun. Jadi kita, menurut saya pribadi Pak ya, maksudnya kita juga tidak bisa terlalu bangga dengan sebuah pencapaian hasil, tapi itu hanya kemudian dikontribusikan oleh bagian-bagian terkecil dari stakeholder atau bagian-bagian terkecil dari sistem yang kita bangun. Ya, karena kita ini bukan kalau dalam konteks badan hukum perusahaan itu kan bukan perusahaan perorangan Pak, tapi ini adalah sebuah organisasi bersama. Jadi itu sih harapan saya, dan alhamdulillah saya pikir kita sudah mengarah kepada sebuah langkah-langkah yang baik Pak. Insya Allah. Iya, saya kira hasil tidak akan pernah mengkhianati proses ya. Jadi hasil yang baik itu pasti bersumber dari sistem yang berjalan dengan baik. Saya kira itu. Iya. Cuma memang kita belum bisa terlalu menilai juga karena tiba-tiba ini kan ada pandemi ini Pak. Jadi artinya kalau ada hal yang sebelumnya itu mungkin progresivitasnya itu udah bagus, tapi tiba-tiba mungkin agak tertahan sekarang, ya kita juga kemudian mungkin bisa memahami karena situasi pandemi sekarang ini yang membutuhkan adaptasi lebih jauh, saya kira Pak. Iya, saya kira pemirsa dan sahabat kampus YN Parepare dimanapun berada, saya kira perbincangan kami dengan Kepala SPI hari ini itu sudah bisa kita memperoleh penjelasan, dan bisa kita berkesimpulan bahwa keberadaan SPI dengan peran-peran yang dimainkan selama ini cukup berkontribusi, bahkan mampu membangun sistem yang sudah mulai bergerak maju. Bahkan dirasakan bahwa
pengelolaan lembaga kita khususnya di YN Parepare itu dari waktu ke waktu itu sudah mengalami perbaikan-perbaikan, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa dinamika yang terbangun itu masih sangat luar biasa dinamis. Tapi tentu saja secara kelembagaan kita berharap bahwa itu akan mengalami proses untuk perbaikan terus menerus. Amin, amin, amin. Saya kira pemirsa dan sahabat kampus YN Parepare, demikian perbincangan kita bersama dengan Kepala Satuan Pengawasan Internal YN Parepare, Bapak Tamsil Hadi SEME. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Herman. Kehadirannya bersama kita hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua.